Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa ya manusia itu kayaknya nggak bisa lepas dari yang namanya agama? Nah, di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal ngejawab rasa penasaran itu. Kita akan membedah sebuah tinjauan akademik yang super menarik berjudul Manusia dan Kebutuhan Doktrin Agama, karya Muhyiddin Nur Fajri dan Dita Rahmania Putri. Yuk, langsung aja kita mulai. Biar gampang ngikutinnya, kita bakal bedah sesuai struktur asli jurnalnya ya. Mulai dari bab 1 soal pendahuluan, terus definisi agama, perkembangannya, kenapa kita butuh agama, fungsinya, hubungannya sama ilmu pengetahuan, sampai ke kesimpulan di bab 3. Oke, kita langsung masuk ke bab 1, pendahuluan. Analisis ini dibuka dengan menyoroti fondasi utama. Siapa sih kita ini? Manusia tuh makhluk yang unik banget loh. Kita dibekali akal, perasaan, dan kehendak. Beda sama makhluk lain yang mungkin cuma insting bertahan hidup aja, kita ini punya kapasitas untuk mikir dan merenung jauh lebih dalam. Kapasitas mikir tadi yang akhirnya memunculkan pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Pasti kalian pernah kan tiba-tiba mikir, kita ini asalnya dari mana sih? Apa ya tujuan hidup kita di dunia ini? Terus abis mati, kita kemana? Nah, di tengah dunia modern yang serba cepat dan kadang bikin bingung ini, literatur ini bilang kalau agama itu ibarat kompas. Dia ngasih panduan dan kepastian buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan besar tadi. Lanjut ke bab 2, subbab A. Sebelum kita ngomongin fungsi, kita samain persepsi dulu nih. Apa sih sebenarnya definisi agama secara bahasa? Coba diperhatiin, asal-usul katanya ini menarik banget. Dalam bahasa Sanskerta, agama itu dari awalan a yang artinya tidak dan gamma yang artinya kacau. Jadi maknanya keteraturan. Kalau al-din dalam bahasa Arab maknanya ketundukan, khususnya ke Sang Pencipta. Terus kata religion dari bahasa Latin religare, artinya mengikat kembali hubungan antara kita dengan Tuhan. Make sense banget kan? Ketiganya punya benang merah yang sama, keteraturan, ketundukan, dan koneksi spiritual. Pemahaman ini makin dalam kalau kita lihat dari kacamata para cendekiawan. Sosiolog Emil Durkheim melihatnya sebagai sistem moral buat nyatuin masyarakat. Tapi, pandangan Nurcholish Madjid ngasih penekanan yang ngena banget. Dia bilang, agama dalam Islam itu bukan sekedar ritual formal, tapi sebuah sistem nilai komprehensif. Maksudnya, beragama itu bukan cuma soal rutinitas ibadah aja, melainkan sebuah ekosistem utuh yang ngebimbing seluruh spektrum kehidupan kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Masuk ke subbab B soal agama dan perkembangannya. Gimana sih ceritanya? Konsep keyakinan ini bisa muncul dan awet sepanjang sejarah peradaban? Kalau dilihat dari rentang sejarah manusia, perkembangannya panjang. Dari zaman praaksara dengan hal-hal goib di lukisan gua, terus berkembang ke agama kuno dengan banyak dewa di zaman Mesir dan Yunani, sampai munculnya agama profetis kayak Yahudi, Kristen, dan Islam. Tapi tunggu dulu, perspektif teologis ngasih sudut pandang yang beda loh. Agama itu dipercaya nggak berevolusi dari kebodohan primitif, melainkan emang udah hadir sejak bentuk wahyu pertama diturunin ke manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Di dunia modern, ilmuwan seperti Abu Dinata membaginya jadi 2 kategori. Pertama, agama samawi, alias agama wahyu dari langit. Contohnya Yahudi, Kristen, dan Islam. Kedua, agama ardi, atau agama bumi yang tumbuh dari akar budaya manusia itu sendiri, kayak Hindu, Buddha, dan Konghucu. Walaupun catatan akademisnya juga bilang, bisa jadi nih beberapa agama budaya itu awalnya berakar dari wahyu juga, tapi pelan-pelan bergeser karena tradisi masyarakat lokal. Sekarang kita masuk ke subbab C, ini bagian yang paling psikologis. Kenapa sih dari sananya kita itu butuh banget sama yang namanya iman? Coba kita pinjam teorinya Abraham Maslow soal hierarki kebutuhan. Dari yang paling bawah itu kebutuhan fisik, naik ke rasa aman, sosial, penghargaan, sampai mentok di puncak aktualisasi diri. Menariknya, paper ini nunjukin kalau agama nggak cuma jadi pelampiasan pas kita lagi butuh rasa aman secara instan aja. Doktrin spiritual itu nembus sampai ke hierarki paling tinggi. Agama jadi katalisator buat manusia mencapai aktualisasi diri dan pemenuhan makna hidup yang sesungguhnya. Dan ini dia jantung argumennya, fitrah. Kebutuhan kita akan agama itu jauh lebih dalam dari sekedar nyari ketenangan pas lagi stres. Fitrah ini dijelaskan sebagai kecenderungan alami manusia, bahkan dari sebelum lahir, untuk kenal dan ngakuin adanya Tuhan yang bersumber dari perjanjian spiritual pralahir. Jadi, beragama itu bukan paksaan dari luar, melainkan emang panggilan alami dari dalam inti kemanusiaan kita sendiri. Tokoh sosiolog Ali Syariati ngasih peringatan yang benar-benar relate sama kehidupan zaman sekarang.
Katanya, kekayaan materi tanpa makna spiritual itu ujung-ujungnya cuma bikin kosong, depresi, dan putus asa. Fakta mengejutkannya, berapa sering kita dengar orang-orang sukses yang hartanya melimpah tapi malah merasa hampa. Pas pencapaian uang dan karir nggak dibarengi sama tujuan yang melampaui hal-hal fisik, jiwa kita rentan banget merasa tersesat. Kita geser ke subbab D, fungsi agama dalam kehidupan. Gimana sih dampak praktis doktrin agama ini di realitas sosial kita sehari-hari? Menurut paper ini, ada 5 fungsi utamanya buat masyarakat. Pertama, fungsi edukatif, alias ngedidik moral. Kedua, penyelamatan, jadi panduan buat keselamatan abadi. Ketiga, pengawasan sosial. Serius deh, aturan soal halal dan haram itu nyatanya jauh lebih ampuh ngontrol kelakuan orang dibandingkan ribuan CCTV sekalipun. Keempat, fungsi integratif, yang bisa nyatuin perbedaan etnis, kayak sejarah Piagam Madinah. Dan kelima, transformatif, yang bisa jadi bensin buat ngubah ketidakadilan jadi sistem yang jauh lebih baik. Masuk ke subbab E. Ini buat ngejawab keraguan yang sering muncul. Emangnya keyakinan spiritual itu musuhan ya sama intelektualitas dan sains? Berdasarkan literatur ini, jawabannya enggak sama sekali. Ada satu hadis yang sangat terkenal, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi, rasa ingin tahu atau eksplorasi sains itu nggak pernah dianggap sebagai ancaman buat iman. Justru sebaliknya, ngebongkar rahasia alam semesta itu malah dilihat sebagai bagian dari perintah agama itu sendiri. Ibaratnya gini, kedua dimensi ini kolaborasi dengan sangat elegan. Dimensi agama bertugas ngasih pedoman nilai, moral, dan ngejawab kenapa kita ada di sini. Sementara itu, dimensi ilmu pengetahuan beroperasi dengan ngasih metode buat ngejawab bagaimana hukum alam semesta ini bekerja. Ini rahasianya kenapa ilmuwan legendaris kayak Ibnu Sina atau Al-Farabi sukses banget ngegabungin sains dan keimanan. Karena keduanya emang dua sisi koin yang saling melengkapi dalam pencarian kebenaran. Nggak kerasa, kita mendarat di bab 3 penutup. Mari kita tarik benang merah dari semua obrolan seru kita hari ini. Kesimpulannya sangat padat dan menggugah. Agama itu bukan sekedar pelarian sesaat pas kita lagi susah, tapi benar-benar sistem kehidupan yang komprehensif. Dia berakar dari fitrah kita, menuhin kebutuhan moral paling dalam, punya 5 fungsi sosial yang vital, dan yang paling keren, terbukti bisa nyatuin iman kita dengan rasa ingin tahu intelektual tanpa ada yang harus dikorbankan. Sebagai penutup, ada satu saran reflektif dari literatur ini buat kita renungkan bareng. Gimana cara kamu ngejadiin agama nggak berhenti cuma sebagai identitas budaya di KTP aja, tapi benar-benar terintegrasi secara intelektual dan spiritual di kehidupan sehari-hari? Kalau doktrin agama emang jawaban buat fitrah eksistensial kita, ya berarti harus benar-benar dihidupi dan digali terus dong. Luar biasa banget ya pembahasannya. Terima kasih udah nemenin saya bedah materi kali ini. Teruslah merawat rasa ingin tahu kamu, dan sampai jumpa di sesi berikutnya.